Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi di sesi tentang cerita chef yang kedua. Jadi di sini saya akan cerita tentang chef itu sebenarnya metode yang seperti apa. Untuk mempermudah memahami, saya mau share dulu. Jadi chef di sini metode yang memiliki 4 jenis manfaat ya untuk healing, penyembuhan, untuk mencapai kebahagiaan, sukses dan greatness itu di sana. Jadi bisa masalah fisik, masalah non fisik gitu ya. Itu bisa menggunakannya. Ada sebuah kata-kata yang positif ya dari Gede Prama. Kalau kita menyalahkan orang lain, maka kita perlu belajar. Jika kita menyalahkan diri sendiri, maka kita mulai belajar. Kalau kita berhenti menyalahkan, maka proses belajar telah selesai. Kita kembali kepada diri kita. Sedang proses apa nih ya? Itu. Dan chef ini, ketika kita melakukan satu metode chef itu, ada banyak ya keunggulannya ya. Ilmiah sudah terbukti, memberdayakan, bersifat universal. Jadi bisa digunakan oleh agama jenis apapun, berbagai jenis kelamin, berbagai jenis usia, berbagai jenis kondisi ya, mohon maaf, kondisi kesehatan, kondisi fisik, itu bisa digunakan. Efektif dan cepat hanya 15 menit gitu. Tanpa obat-obatan karena kita akan memperbaiki di dalam diri kita gitu ya, titik-titik di dalam diri kita. Mudah, jadi bisa dilakukan oleh siapapun, bahkan yang tidak pernah kuliah psikologi atau tidak mengambil certified yang lain itu sangat mudah sekali untuk dilakukan. Murah gitu ya, hitungannya jauh lebih murah dibandingkan kita harus berobat gitu. Berobat ke psikologis atau berobat ke dokter atau berobat dan lain sebagainya yang mungkin sekali berobat itu 300.000, 500.000 atau jutaan. Tapi dengan chef, dengan memperbaiki gitu ya, secara psikologis kejiwaan kita itu dalam 15 menit, 20 menit dibandingkan dengan tadi itu jauh lebih murah. Aman karena tidak menggunakan obat-obatan, memberdayakan tadi ya, kompatibel, ilmiah, dan komprehensif. Karena memang sudah terbukti dan komprehensif atau menyeluruh. Dalam chef itu nanti ada 3 langkah dasar. Yang pertama itu adalah kita perlu namanya mencari titik source spot. Source spot itu ada di sebelah kiri ya. Ada di sebelah kiri sampai batasannya mohon maaf di puting, kita cari, kita tekan mana yang nyeri. Nah, itu berarti titik dari source spot ya, titik source spot kita. Kita tekan aja nanti mana yang linu, mana yang nyeri gitu ya. Kalau saya biasanya kalau Bapak Ibu atau penonton ini menekan posisi titiknya karena sudah sering save ya. Jadi ada kemiripan gitu. Orang punya kondisi psikologis yang tidak nyaman bertahun-tahun, misalnya sedih. Titiknya itu letaknya mirip gitu ya. Terus merasa sendiri, itu juga ada. Takut gitu ya. Atau marah yang luar biasa sampai nggak bisa diungkapkan, itu juga ada di titik-titiknya. Setelah itu kita tahu gitu ya emosi mana yang pengen kita selesaikan, tentu kita harus memilih nih mana emosi terberat yang harus kita ambil dan harus fokus dengan satu emosi saja. Setelah kita memegang source spot dan kita memilih satu emosi negatif yang paling utama, lalu kita melakukan namanya mengucapkan kalimat setup. Kalimat setup ini kalimat yang membuat berkecamuk begini ya dalam diri kita. Kalimat awal gitu ya. Jadi intinya kita pengakuan, kita penerimaan, dan kita melepaskan gitu. Apa yang ada di dalam diri kita. Perasaan yang tidak nyaman itu kan harus dilepaskan gitu. Itu harus dilepaskan. Setelah itu kita hadir, yang tadi misalnya levelnya 8, kita perbesar sampai 10 atau 15 atau lebih. Setelah tune in, mari kita melakukan proses tapping. Proses tapping yang singkat itu ada 9 titik.
proses tapping yang lengkap itu ada 18 titik, dan ada 1 titik namanya gambut prosedur, itu hanya boleh dilakukan oleh yang sudah certified untuk kasus yang memang sangat berat sekali. Untuk kasus-kasus yang berat, saya biasanya menggunakan itu, yang susah gitu ya, yang berat, karena biasanya ketika kita menghadapi sebuah masalah, otak kita itu susah untuk berpikir secara jernih. Susah untuk menilai sesuatu secara jernih. Jadi chaos lah di otak kita. Jadi dengan gambut prosedur itu, kita akan menenangkan kondisi otak kita biar lebih jernih lagi. Pikiran kita biar lebih jernih lagi. Jadi contoh kasus-kasus yang berat itu, salah satunya saya pernah punya klien yang dia penyuka sejenis ya, perempuan dengan perempuan. Alhamdulillah kalau yang ini save-nya cukup lama, itu sekitar 1 jam kalau nggak salah, 1,5 jam gitu. Tapi setelahnya dia bisa mau melepaskan gitu. Itu di sana. Kalau di save ini meronta-ronta nggak? Enggak. Jadi Bapak Ibu penonton cukup duduk dengan manis gitu ya, dengan tenang, bersender juga boleh. Nanti saya akan melakukan save. Kalau ada ekspresi yang muncul itu nanti biarkan saja, jangan dilawan. Karena biasanya kalau dilawan, setelahnya itu kepalanya jadi sakit luar biasa gitu. Karena ya biarkan tubuh kita mengekspresikan gitu ya, bagaimana mengeluarkan, melepaskan perasaan yang tidak nyaman itu. Setelah tadi proses tapping selesai, kita tutup dengan nafas syukur. Jadi setelah save itu macam-macam gitu ya, reaksinya macam-macam gitu ya. Kalau ngamuk sih alhamdulillah saya belum pernah menjumpai gitu ya. Paling menangis, muntah, terus lemas gitu ya. Terus mukul itu juga ada. Jadi save ini bukan hanya untuk emosi negatif, tapi terkait trauma juga atau fobia. Jadi trauma naik pohon gitu ya. Trauma kenapa? Karena dulu saya pernah jatuh dari ketinggian 2 meter sampai tulangnya patah. Itu ada dulu klien saya. Jadi dia takut naik pohon yang setinggi sepeda motor aja udah takut gemeteran gitu ya, keringatnya keluar sejagung. Terus yang fobia juga ada gitu. Lihat ular dia takut. Cuma lihat gambarnya aja pengen pingsan. Kita save itu. Alhamdulillah 3 kali putaran dia udah berani memegang. Gitu. Jadi ini adalah salah satu metode yang sederhana tadi, mudah, cepat. Dengan Bapak Ibu melakukan satu metode ini, Bapak Ibu dan penonton semuanya itu sudah melakukan 14 jenis terapi dalam satu waktu. 14 jenis terapi. Jadi 14 jenis terapi ini dirangkum menjadi satu oleh Pak Ahmad Faiz untuk menjadi sebuah metode yang lebih sederhana. Begitu? Semakin tertarik mendengar cerita tentang chef, insya Allah nanti saya akan lanjutkan di part-part selanjutnya. Sedikit ya, beberapa pengalaman yang menurut saya menarik, karena sebenarnya menarik ya. Saya beberapa pengalaman aja yang nanti bisa menjadi contoh gimana sih sebenarnya chef itu menyelesaikan hal-hal di dalam kehidupan kita. Itu terima kasih, sampai jumpa. Jangan lupa subscribe dan bunyikan loncengnya. Nanti kita akan ketemu di part selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.